Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Halo teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Bisa berharap semoga kita semua selalu berada dalam kondisi sehat walafiat dan dalam naungan Allah Azza wa Jalla. Setelah pekan lalu kita mengerjakan soal evaluasi untuk pelajaran pertama, maka pada hari ini kita akan melanjutkan materi ke pelajaran kedua dengan judul beriman kepada Allah. Nah, teman-teman sekalian, sebagai seorang hamba kita harus beriman kepada Allah, yakin dari dalam hati dan benar-benar percaya bahwa Allah adalah Rabb yang menciptakan kita, yang memberikan kita rezeki, yang menghidupkan kita, dan nanti yang akan mewafatkan kita. Nah, bagaimana cara untuk menambah keimanan yang ada dalam hati-hati kita? Maka caranya adalah dengan beriman kepada Asmaul Husna. Saya ulangi, Asmaul Husna. Mungkin ada yang bertanya, apa yang dimaksud dengan Asmaul Husna? Asmaul Husna artinya adalah nama-nama yang baik. Nah, Allah mempunyai nama-nama yang baik, yang nama-nama tersebut hanya boleh diberikan atau disebutkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain. Sebagaimana misal kasih contoh nih, Allah dalam Al-Qur'an disebut Al-Muhyi. Al-Muhyi artinya yang menghidupkan. Nah, jadi keyakinan kita bahwa Allah yang menghidupkan semua makhluk dari kalangan manusia, jin, para malaikat, hewan, dan tumbuhan, semuanya adalah merupakan ciptaan Allah dan Allah yang berkuasa atas mereka. Nah, pada hari ini kita akan coba mempelajari satu Asmaul Husna, nama-nama yang baik yang disematkan kepada Allah Ta'ala, yaitu nama Allah yang bernama Allah Al-Mumit, Allah yang maha mematikan. Nah, Allah Al-Mumit artinya apa? Allah yang maha mematikan. Nah, inti dari pelajaran ini tentang Allah Al-Mumit, Allah yang maha mematikan, adalah kita menjadi hamba yang yakin bahwa Allah yang maha mematikan semua makhluk yang bernyawa, dari kalangan malaikat, jin, manusia, semuanya Allah yang berkuasa dan Allah yang akan mewafatkan mereka. Ini keyakinan yang tidak boleh ada keraguan sama sekali di dalam hati. Karena Allah yang berhak dan paling pantas menyambut nyawa seseorang. Tak ada seorang pun yang bisa menghindar dari kematian ketika Allah sudah menetapkan ajal setiap hamba, ajal setiap makhluk. Tak peduli dia adalah orang yang kaya atau miskin, dalam kondisi lapang atau sempit, ataukah dia seorang yang masih muda atau yang sudah tua, sehat ataupun sakit. Ketika Allah mentakdirkan dia diwafatkan pada hari itu, pada jam itu, pada menit atau detik tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkannya. Kita mungkin bisa melihat
banyak saudara kita, atau mungkin keluarga kita, atau mungkin tetangga kita, atau teman-teman kita meninggal dunia, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita kaget, beberapa hari yang lalu dia masih dalam kondisi sehat, dia masih tersenyum dan tertawa, masih bisa berbicara dengan baik. Tiba-tiba kita mendengarkan dia telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sungguhnya wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Karena sungguhnya jiwa kita tidak pernah tahu apa yang akan kita perbuat esok hari, dan kita juga tidak akan pernah tahu di bumi mana kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah keyakinan seorang yang beriman. Namun kita tidak perlu takut dengan kematian. Kenapa? Karena ia adalah sesuatu yang pasti. Sebagaimana rezeki Allah berikan dengan kepastian, begitu juga kematian Allah telah takdirkan, dan tidak ada seorang pun yang dapat memajukan atau memundurkan ajal ketika sudah menjemput. Yang perlu kita siapkan adalah bekal sebelum kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bekal yang kita siapkan akan menentukan baik atau buruknya akhir kehidupan kita. Para ulama mengatakan, man 'asha 'ala syai' mata 'alaih. Barang siapa yang hidup di atas suatu perbuatan, maka ia akan diwafatkan di atas perbuatan tersebut. Artinya, ketika selama hidup kita adalah orang yang baik, maka insyaallah kita akan diwafatkan dengan husnul khotimah.